Tetapi memang di sini kayak kelihatannya memang lebih aktif banyak di luar negeri nih Pak Prabowo nih. Kalau teman-teman melihatnya gimana? Kalau aku melihatnya sih, ketika dia kan salah satu tujuan kunjungan ke luar negeri itu kan menarik investasi. Yang jadi permasalahan itu berbagai perjanjian ekonomi yang terjadi itu masih dalam skala MOU. Jadi masih dalam skala apa ya, potensi ya. Realisasinya itu sampai sekarang belum terlihat secara real. Proses kali, Pak. Bagaimana proses? Ya, artinya butuh waktu Mas. Baru setahun ini. Ya kan? Artinya kan banyak MOU itu selama perjalanan waktu dilupakan oleh baik mungkin pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bagaimana realisasi di masyarakat? Jadi memang untuk belum kepentingan kelihatan domestik ya. Belum kelihatan realisasinya, baru sebatas kerjasama MOU. Masih ya, baru penandatanganan antar pemerintah MOU, biasanya gitu ya. Ya. Dan kalau menurut teman-teman kayak Mas Andika misalnya gitu, terkait soal apa langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini ke depannya, kira-kira Indonesia ini akan seperti apa positioningnya di geopolitik internasional? Yang pasti akan semakin menguat. Karena bukan hanya menjadi aktor yang penonton, gitu kan, bukan hanya follower, tapi sudah menjadi penggerak, gitu kan, sudah menjadi orang kelompok, gitu kan, negara yang ikut menjadi pionir di situ. Jadi itu menurut saya bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo itu investasi jangka panjang. Jadi investasi untuk 5 tahun ke depan, investasi untuk ke depannya. Tadi kata Gus Udin tadi kan bilangnya belum kelihatan, itu investasi karena jangka investasi panjang. Karena kan gitu, Gus. Diplomasi itu kan intinya trust, ya kan. Untuk membangun trust kita saling bertemu, saling sapa, gitu kan. Dengan demikian kan ketika udah jar-jarin trust, maka follow up-nya akan jalan. Apa MOU-nya nanti akan bisa dilanjutkan oleh di tingkat level di level menteri dan lain sebagainya, karena presiden kan lebih ke arah kebijakan seperti itu. Iya. Kalau dari Caimin? Iya, positioningnya menguat ya, karena aku menyoroti dari krisis Gaza misalnya, sampai Israel segitunya memasang baliho. Ini baru pertama kali kan pemimpin ASEAN sampai dicomot gitu. Baliho yang di sana ya? Ya, Baliho di Israel kan? Tel Aviv. Kesannya bahwa Indonesia itu mendukung perjanjian Abraham. Iya. Padahal nggak seperti itu juga sebenarnya sih. Waktu itu sebenarnya ceritanya kan Prabowo itu akan mengakui Israel jika Israel mengakui negara Palestina merdeka. Itu clear sebenarnya. Kemudian ada semacam kayak panitia di Israel tuh yang mempromosikan Abraham Shield. Ini bagus ini buat pencitraan bahwa dengan memasang baliho itu seolah-olah Indonesia mendukung Israel ya. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Itu juga di media-media Israel itu beberapa kali menulis headline bahwa Indonesia menjadi target normalisasi hubungan Israel Indonesia kan. Dan itu yang terjadi ya. Targetnya seperti itu, tapi posisi Indonesia di bawah Presiden Prabowo jelas. Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama syaratnya terpenuhi, ya, negara Palestina merdeka. Betul. Dan diakui. Kemerdekaan Palestina. Kemudian satu lagi nih power Prabowo ini yang mengejutkan adalah dia menawarkan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Itu kenapa yang muncul baru dari Indonesia, bukan dari negara-negara Arab? Nah, kenapa itu? Itu menarik itu. Yaitu untuk menunjukkan bahwa Indonesia ingin berperan dalam perdamaian. Bukan dalam konflik ya. Itu pengejawantahan dari politik luar negeri bebas aktif juga. Kalau Gus Udin gimana? Kalau saya melihat memang peran strategis Indonesia ini lebih menguat di era Prabowo ya, karena dia intensitas perjalanan ke luar negerinya tinggi, satu, dan berbagai kerjasama yang dia lakukan juga menarik negara lain, karena negara lain juga membutuhkan Indonesia sebenarnya. Artinya posisi Indonesia ini sangat strategis, cuman belum dieksploitasi oleh para presiden sebelumnya ya.
Ini 10 tahun yang lalu berarti belum kelihatan ya. belum terlalu agresif. Cuman saya melihat Prabowo ini sangat agresif, mirip kayak Gus Dur dulu. Jadi 10 tahun yang lalu mungkin negaranya cuma satu kali ya. Yang mungkin itu Prabowo lagi, itu mengikuti lagi. jejaknya Gus Dur. Jadi dia Gus Dur kan dulu perjalanannya sangat intensif ya ke luar negeri ya. Nah, sampai di dalam negeri kan mendapat kritik, apa hasil real dari perjalanan ke luar negeri itu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ya, teman-teman ya, mungkin ada terakhir dari Mas Andika, kira-kira ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran nih terhadap positioning Indonesia di kancah internasional? Kalau menurut saya itu menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan antara blok barat dengan blok timur yang dipimpin oleh Cina dan Rusia. Jadi dengan bermain dua kaki tersebut, Indonesia akan lebih aman. Jadi intinya bisa mendapatkan kedua-keduanya gitu, dan bisa menjaga menjaga jarak di antara keduanya, karena politik Indonesia kan bebas dan aktif seperti itu, dan itu sudah dilakukan Prabowo dalam setahun terakhir. Dan harapannya seperti yang tadi disampaikan juga sama teman-teman ya, meskipun belum ketahuan nih, ya kan, Gus Udin, belum kelihatan, baru MOU aja ya, terutama investasi terkait ekonomi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya mudah-mudahan nanti di pemerintahan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ini udah mulai kelihatan ya dampaknya, dan harapannya memang ada perubahan ekonomi di Indonesia, penambahan investasi dari luar negeri ke dalam negeri, penambahan jumlah lapangan pekerjaan, ya kan, dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi, itu yang pasti ya. Wah, ini luar biasa sekali, sobat-sobat Sindo semuanya. Dan ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang lain, dan jangan kemana-mana, tetap di 8 jam non-stop, ya kan, podcast Asta Cita 1 tahun Prabowo Gibran. Dan saya Andri Susanto, berikut dengan rekan-rekan redaktur di sini, ada Caimin, ada Gus Udin, dan ada Mas Andika. Pamit dulu ya kita ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lanjut, tetap di program ini. Udah nih. Oke. Thank you kawan-kawan.